Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Kristiana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama ialah hukum perjanjian. Mitra dalam bisnis tidak ada kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan sendiri. Kegiatan bisnis selalu melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan bidang usaha yang dilakukan. Segala aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan bisnis tidak terlepas dari perjanjian-perjanjian atau kontrak yang melatar belakangi aktivitas tersebut. Hukum perjanjian diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata yang mengatur tentang perikatan. Pengertian perjanjian. Di sini ada beberapa poin, ialah yang pertama, pasal 133 KUH Perdata memberikan pengertian yudiris mengenai perjanjian, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yang kedua, Sudijono Dirjo Sisworo memberikan definisi kontrak, yaitu kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi pelaksanaannya. Yang ketiga, Stephen L. Emanuel menjelaskan bahwa perjanjian adalah sebuah persetujuan di mana hukum akan menegakkan dengan berbagai cara. Menurut Asser, perjanjian adalah suatu perbuatan atau tindakan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan hendak bebas dari dua orang pihak atau lebih, di mana tercapainya kata sepakat tersebut tergantung dari para pihak menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas pihak beban yang lainnya. Lalu lanjut ke pentingnya arti kontrak bagi kegiatan bisnis. Di sini ada beberapa. Yang pertama, kontrak merupakan wadah hukum bagi para pihak dalam menaungkan hak dan kewajiban masing-masing. Kedua, sebagai bingkai atau batasan aturan main. Ketiga, sebagai alat bukti adanya hubungan hukum. Keempat, memberikan jaminan kepastian hukum. Kelima, menunjang iklim bisnis yang kondusif. Baik, ada asas-asas perjanjian. Asas perjanjian ialah pertama, asas konsensualisme. Pasalnya ada di 1320 KUH Perdata. Kedua, asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 KUH Perdata. Ketiga, asas pekta san sarvanda, kekuatan mengikat. Keempat, asas itikat baik. Baik, yang pertama, asas konsensualisme. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam pasal 130-20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Persia 1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Empat, suatu sebab yang halal. Di sini dijelaskan beberapa bagian yang lainnya. Dan yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang. Baik, asas-asas kebebasan berkontrak meliputi antara lain kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Terus yang kedua, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak. Ketiga, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuat. Kebebasan untuk menentukan objek kontrak. Kebebasan untuk menentukan bentuk kontrak. Keenam, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Ketiga, asas pecta san servanda, kekuatan mengikat. Menurut pasal 1338 ayat KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di sini ada istilahnya juga dan beberapa hal lainnya. Pacta sunt servanda merupakan prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti undang-undang, dan sesungguhnya bahwa setiap janji itu mengikat kepada setiap orang yang membuatnya juga telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Keempat ialah asas itikat baik. Yang dimaksud dengan itikat baik
antara lain yaitu kejujuran pada waktu membuat kontrak. Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beretikat baik. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan yaitu terkait dengan suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata untuk mencegah perilaku tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Di sini ada arti dari etikat baik, lalu ada unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur perjanjian meliputi 5 hal dan 6 hal. Ada pihak-pihak yang pertama, ada pihak-pihak minimal 2 orang yang terdiri dari subjek berupa manusia kodrat,